Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani hadrillah wa yakum, kita masih melanjutkan di risalah Qawaidul Arba atau kaidah yang 4 tentang memahami apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Dalam pertemuan kemarin dalam muqaddimah, Syekh Muhammad mendoakan kita beberapa hal. Pertama, semoga Allah memberikan kalian menjadikan wali atau pelindung bagi kalian di dunia dan akhirat, ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Anda di mana saja Anda berada. Ini doanya para ulama, ya kan, kepada orang yang membaca risalahnya atau kitab ini, menunjukkan betapa lemah lembutnya beliau dalam berdakwah, ya. Kemudian mendoakan agar kita mendapatkan 3 sebab-sebab datangnya kebahagiaan. Masih ingat kemarin? 3 sebab datangnya kebahagiaan, yaitu orang bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat bala, dan beristighfar ketika melakukan dosa. Kemudian ikhwani a'adzarillah wa iyyakum, setelah itu kita masukkan lagi Syekh Muhammad memulai risalahnya juga dengan memulainya dengan memberikan doa kepada kita. Beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah membimbingmu agar melakukan ketaatan kepadanya. Hadza doa minasy-Syaikh rahimahullahu taala. Ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita semua. Wa hakadha yanbaghi lil muallim ay yad'u al muta'allim. Maka itu selayaknya seorang ustadz, seorang ulama, seorang alim mendoakan santri-santrinya atau mendoakan orang-orang yang mendengar kajian-kajiannya. Ini seharusnya seperti itu, saling mendoakan. Karena muslim itu adalah akhul muslim, dia adalah saudara dari muslim yang lain. Ketika kita bertemu, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Kemudian kita menjawab salam, ini pun ucapannya saling mendoakan. Begitupun ketika kita bersin, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagian dari hak seorang muslim adalah didoakan ketika mereka bersin. Maka ketika ada saudara kita bersin, maka kita doakan, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang didoakan, yang bersin pun membalasnya dengan mengatakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki agama kalian. Inilah kehidupan seorang muslim. Muslim itu adalah akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda bahwa masalul muslimina fi ta'atufihim wa tawaturihim, ya kan? Kata Nabi SAW, pemisalan seorang muslim dalam berkasih sayang, membantu satu dengan yang lainnya, mengasihi satu dengan yang lainnya, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza staka minhu udun tada'a sairul jasad bisyahri wal humma. Kata Nabi SAW memisalkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, tentu yang lainnya akan ikut merasakan demam dan meriang, tidak bisa tidur. Demikianlah kehidupan seorang muslim. Dia tidak akan bisa tidur, dia tidak bisa tenang hidupnya manakala dia mendengar ada saudaranya yang menderita kesusahan. Maka Nabi SAW bahkan pernah berkata, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Siapa? Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Maka ikhwani a'adzarillah wa iyyakum, muslim itu harus memperhatikan muslim yang lain. Maka kita mestinya kajian-kajian Ahlus Sunnah itu melahirkan orang-orang yang lembut, orang-orang yang perhatian kepada sesama, orang-orang yang mudah tersentuh, ya. Orang-orang yang mudah tersentuh ketika dia mendapatkan ketika dia mendengar ada orang lain yang menderita kesulitan atau kesusahan, ya. Dia mudah untuk bereaksi ketika ada teman atau ada saudaranya yang kesusahan, gitu ya. Jadi nggak lagi membedakan antara madhab,
nggak lagi membedakan antara organisasi, tidak lagi membedakan antara negara. Karena apa? Al-Muslim kal-jasadil wahid. Muslim itu bagaikan satu tubuh, ya, satu tubuh. Ketika yang satu sakit, maka semua ikut merasakan sakit dan penderitaan. Nah ini ikhwan yang a'adhalillah wa iyyakum, permisalan seorang Muslim, dan itu selayaknya. Dan ini dipraktekkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang yang dituduh orang yang sangar, orang yang keras, khawarij, takfiri, yang gampang mengkafirkan. Tapi lihatlah ketika beliau menulis risalah, beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, semoga Anda semua mendapatkan bimbingan dari Allah untuk senantiasa mentaatinya. Maka inilah doa yang selalu disampaikan oleh penulis atau para ulama ketika mereka akan memulai melakukan risalah atau tulisan-tulisan. Ikhwan yang a'adhalillah wa iyyakum. Ta'atillah bimakna imtitsali awamiri wa ijtinabun nawahi. Mentaati Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Syekh Muhammad berkata, annal hanafiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ketahuilah bahwa Al-Hanafiyah, millah Ibrahim, millah itu agama. Al-Hanafiyah, agamanya Ibrahim ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka ikhwanya hadrillah wa iyyakum, di sini ada kata-kata al-Hanafiyah. Innal Hanafiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah itu agamanya Ibrahim. Ini Hanafiyah nama lain dari Islam. Ya. Allah Jalla wa Ala amara nabiyina bittiba'i millata Ibrahim. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah." Dan kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, ya. Anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini katakan al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu apa? Millatul Hanif. Wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millatul Hanif yaitu agamanya Ibrahim alaihi salam. Wal Hanif huwa al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwa. Hanif itu artinya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya ditolak, ya. Hadza huwal hanif al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Al-muqbil atau diterimanya 'ala Allah, ya. Diterimanya agama ini atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menerima agama ini, ya, agar kita juga menerimanya biqalbihi, dengan hatinya, amalnya, dan seluruh niat-niatnya. Maqasiduha kulluha lillah, semua tujuan-tujuan hanya untuk Allah. Al-mu'ridu amman siwa, kita tolak selain dari agama Ibrahim, kita tolak. Ya. Ini nama billah Ibrahim, dia hanya kita terima satu, sedangkan yang lainnya kita tolak. Ya. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Sesungguhnya agama ini tidak ada yang akan membuat kalian susah. Ya. Tidak ada bagian dari agama ini yang membuat kalian susah. Ya. Dan millata abikum Ibrahim, agama dari bapak kalian Ibrahim. Millata Ibrahim, agamanya Ibrahim adalah an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Agamanya Ibrahim adalah beribadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inilah hadhil Hanafiyah. Inilah yang namanya Hanafiyah.
Ya. Allah tidak dikatakan anta'budallah faqat, kau hanya beribadah kepada Allah saja, tidak, tapi dikatakan mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Dia. Maksudnya apa? Yakni tajtanibus syirk, menjauhi kesyirikan. Li'anna al-ibadah idza khalitaha syirk batalat. Karena ibadah jika bercampur dengan syirik maka batallah ibadah itu. Nah, ini harus dipahami nih, ya, bahwa ketika ibadah bercampur dengan kesyirikan maka habislah semua kesyirikan, habislah ibadah. Ya. Maka ibadah itu akan hilang dan dianggap sama sekali. Ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Ya, yang namanya ibadah itu dinamakan ibadah manakala dia bersih dari segala macam syirik, baik itu besar maupun kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kami tidak perintahkan kepada kalian kecuali kami hanya perintahkan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Hunafa'ah, dengan penuh lurus, ya, dengan lurus. Jami' hanif. Hanif itu jamaknya hunafa. Wa huwa al-mukhlisu lillah, yaitu ikhlas untuk Allah. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Tidak bercampur dengan apapun juga. Itu namanya ikhlas. Ya. Dia murni. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'ul khalq. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini. Ya. Ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Hadhihi ibadah wa ma'na ya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun bermakna yufriduni bil ibadah, yaitu mengesahkanku dalam ibadah. Ya. Fal hikmatu min khaliqal khalq annahum ya'budun Allah azza wa jalla mukhlishina lahu din. Maka hikmah penciptaan manusia atau tujuan penciptaan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'adillah wa iyyakum, minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathilu, lakin al-hikmah min khalaqahum hiya hadhihi. Ya, ada yang bersesuaian, ada yang diciptakan untuk benar-benar untuk ibadah, ada yang enggak beribadah, itu umpamanya. Lakin al-hikmah khalaqahum hiya hadhihi. Padahal diciptakan manusia tujuannya untuk ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya padahal itu. Ya. Falladhi ya'budu ghairallah mukhalifan lil hikmat min khalqil khalq wa mukhalafatu lil amri wasyar'. Maka orang yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia telah menyelisih tujuan dari penciptaan. Maka ini termasuk penciptaan yang gagal, yang batal. Ya kan? Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi. Wa Ibrahim, siapa Ibrahim? Abul Anbiya alladzina ja'u min ba'dihi. Ya. Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Karena semua nabi itu datang setelah Ibrahim alaihissalam. Ya, kecuali Nabi Nuh di atas. Jadi Ibrahim memiliki dua orang istri, satu Sarah, satu Hajar. Dari Sarah lahir Yakub. Yakub lahir nabi-nabi di bawahnya, ya, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ya, lahirlah dari istrinya Sarah, lahirlah Bani Israel. Dan kita tahu semua nabi dari Bani Israel. Kemudian satu lagi dari istrinya namanya Hajar. Nah, dari Hajar lahirlah bangsa Arab. Dari bangsa itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi berasal dari turunan Ibrahim. Maka Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya.
bapaknya para nabi. Walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatin nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan dari turunan Ibrahim, dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab, kenabian dan kitab. Kami turunkan kenabian dari turunan Ibrahim dan kami juga turunkan kepada mereka al-kitab. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum. Kita teruskan lagi. Fakulluhu min bani Israel. Ya, hafidhu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, maka kita tahu semua nabi itu semuanya diturunan Bani Israel, dan Bani Israel itu semua para nabi, dan Israel itu turunan dari dari Nabi Ibrahim lahir Ishak, Ishak Yakub. Yakub ini Israel, ya. Israel. Jadi dia semua nabi turunan dari dari Bani Israel, semua Bani Israel. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Sedangkan Nabi kita dari turunan Ismail. Ya, dan Ismail dari istrinya yang satu lagi yaitu Hajar. Ya. Faqulul anbiya min anba'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lah. Semua nabi dari turunan Ibrahim ini orang-orang mulia semua. Ya. Wa ja'alallahu imaman linnas, dan Allah menjadikan mereka para imam bagi manusia. Yakni qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ya, yakni qudwatun. Maksudnya imam sini adalah imaman bagi manusia adalah qudwah. Jadi imam itu identik dengan qudwah, dengan contoh. Ya. Karena inna Ibrahim kana ummatan. Dan ketahuilah Ibrahim adalah ummah. Maksudnya adalah yakni imamun yuqtada bihi. Ya. Dia adalah imam yang dicontoh. Imam itu yang dicontoh. Maka nggak sembarangan jadi imam. Imam itu adalah sesuatu yang dicontoh. Wa bidzalika amarallahu jami'il khalqi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk beribadah, karena tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepadanya. Fa Ibrahim muda'an nas ila ibadatillah azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Ya, dan Nabi Ibrahim ini sama seperti nabi-nabi yang lain, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kullul anbiya da'un nas ila ibadatillahi wa taraka ibadati ma siwa. Seluruh para nabi, tidak ada terkecuali, seluruh para nabi mendakwahkan beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang sering kita ucapkan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus kepada setiap kaum seorang rasul yang mendakwahkan hendaklah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada taghut. Wa amma syara'i allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadha takhtalif bi ikhtilafil umam hasbul hajah. Syariat tentang halal haram itu berbeda-beda nabi satu dengan nabi yang lainnya. Ya. Ada satu dihapus, datang lagi syariat yang baru, datang lagi dihapus lagi, ada lagi yang lain lagi, dihapus lagi atau ditambah lagi, dihapus, ditambah, dihapus. Itu tiap beda, tiap zaman akan beda. Maksudnya akan selalu ada yang dihapus dan selalu ada yang ditambah. Jadi setiap nabi mereka punya punya syariat sendiri, ya. Setiap nabi memiliki syariat tersendiri, ya, memiliki syariat tersendiri. Nah, tentang halal haramnya beda-beda. Ada yang bilang ada nabi yang menghalalkan ini, ada yang mengharamkan itu, gitu ya. Maka ini beda syariat Islam sesuai dengan kebutuhannya. Kalau syariat itu, yashra'ul syari'atu tsumma yansahuha bi syari'atin ukhra. Allah memberikan syariat baru lalu menghapus syariat yang lainnya. Ila an ja'at syariatul Islam, lalu datanglah syariat Islam. Fa nasahat jami' asy-syara'i, maka Islam ini menghapus seluruh syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Ya. Min jami' asy-syara'i wa bakiyat hiya ila an taqumus sa'ah, dan Islam ini kekal terus sampai hari kiamat. Amma asluddin al-anbiya, adapun pokoknya agama, ya, pokok intisari agama dari seluruh para nabi satu, yaitu apa? Tauhid. Nah, intinya satu, yaitu tauhid. Seluruh nabi
membawakan syariat berbeda-beda. Syariatnya bisa saja berbeda-beda, tapi intinya yang asal yang pokok cuma satu, yaitu tauhid. Fahuwa lam yunsah wa lam yunsah. Ya. Dia tidak dihapus dan tidak menghapus. La yansah wa lam yunsah. Tidak dihapus dan tidak menghapus. Tidak menghapus dan tidak dihapus oleh yang lain. Dinuhum wahidun wa huwa dinul Islam. Ya. Agama mereka cuma satu. Dengan maksud agamanya Islam. Ya. Seluruh nabi agamanya Islam. Yakni ikhlasu lillahi bil tauhid, yaitu mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan. Membersihkan peribadatan lain pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat Islam. Ini syariatnya Islam. Ini syariatnya para nabi. Inilah agamanya para nabi. Amma syar'i faqat takhtalif. Ya. Kita katakan tadi bahwa kata Syekh Fauzan semua syariat itu bisa berbeda-beda, bermacam-macam. Nunsah, tunsah, lakinnat tauhid, semua bisa dihapus, ada yang menghapus, ada yang menghapus. Ya. Maka dikatakan tunsah, lakinnat tauhid wal aqidah min Adam ila akhir al-anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadillahi azza wa jalla wa ibadatullahi azza wa jalla. Nah, sedangkan misinya, intinya dari Adam sampai terakhir Nabi, semua mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah, ta'atihi fi kulli waqtin bima amara bihi minas syara'i. Mentaati Allah dalam segala waktu dengan bermacam-macam syariat yang mereka bawa. Fa iza nashat sara al-amal bin nasihi wa al-ibadah. Karena kalau dihapus, maka semua amal akan juga terhapus dari ibadah. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatin lillah. Semua amal akan dihapus. Ya. Kalau tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan ucapan dari Syekh Muhammad berikutnya. Fa idza arafta, kalau Anda sudah mengetahui annallaha khalaqaka li ibadah. Kalau seandainya Anda sudah tahu bahwa Allah menciptakan Anda itu untuk beribadah. Fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Bahwa tidak disebut ibadah jika tidak bertauhid. Nah, ini harus dipahami. Ini pondasi agama kita. Tidak ada ibadah jika tidak bertauhid. Ini harus dipahami. Ya, karena betapa banyak orang yang nggak paham ini, yang udah ngaji pun kadang-kadang nggak ngerti. Ya. Padahal tidak ada ibadah jika tidak bertauhid. Tidak ada ibadah jika tidak bertauhid. Ya. Kata Syekh Muhammad itu. Kama anna salata la tusamma salah illa ma'at taharah. Sebagaimana tidak disebut salat kalau tidak taharah atau tidak berwudu. Ya. Tidak taharah maka tidak sah. Tidak sah salat seseorang yang enggak wudu. Kenapa? Wudu itu bagaikan wudu itu adalah rukun, syarat dari salat. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza dakhala syirk fi al-ibadah fasadat. Maka kalau syirik masuk bercampur dengan ibadah, maka fasadat, akan hancur semua ibadah. Kal hadas idza dakhala fi at-taharah. Sebagaimana hadas ketika datang, maka taharah juga akan rusak. Permisalan yang sangat sederhana dan ini sangat mengena dan mudah dipahami. Sangat mudah untuk dipahami. Ketika Nabi SAW berkata, ketika Syekh Muhammad berkata bahwa syirik itu sama seperti hadas, dia akan merusak wudu. Wudu itu kalau diibaratkan wudu itu atau taharah itu seperti tauhid. Sedangkan hadas ini adalah syirik. Ya, maka ketika datang hadas, maka wudunya akan hapus dan batal. Ya, dan batal. Begitupun dengan tauhid. Begitupun dengan tauhid ya. Ketika datang kesyirikan maka tauhid hancur. Ibadah rusak. Semua ibadah rusak. Ya, syirik apa? Syirik besar maupun kecil. Bedanya apa? Bedanya kalau syirik kecil, yang hancur, yang rusak hanya amalan yang dia lakukan saat itu saja. Sedangkan amalan yang lain tidak. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar, ya, semua amalannya akan hapus. Ini sangat sederhana sekali memahami, Pak. Ya, tentang tauhid dengan syirik itu memahami seperti itu aja. Antum bayangkan kalau wudu, antum wudu,
kemudian antum buang angin, batalkan wudhunya kan? Maka tidak ditimbang. Tadi kita berwudhu, lalu kita sholat. Rakaat pertama kita baca surat Al-Baqarah. Rakaat kedua kita baca surat Ali Imran. Ketika tahiyat, kita buang angin. Kita kentut gitu, sumpah. Berhadas berarti kan? Kira-kira batal nggak sholatnya? Logika kita, iya batal sholatnya. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Baqarah, Ali Imrannya? Ya batal semua, nggak dianggap. Kenapa? Kayak yang batal sholatnya. Yang batal sholatnya. Jadi nggak dianggap sama sekali itu. Tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap sama sekali. Jadi tidak ditimbang, wah ini nggak batal. Kenapa? Tadi bacaannya Al-Baqarah sama Ali Imran. Jangan sembarang membatal-batalkan dong. Tadi dia bacanya bagus tadi Ali Imran sama Al-Baqarah. Walaupun Anda baca mendayu-dayu seperti Syekh Sudais rahimahullah taala. Ya, walaupun Anda baca seperti para muqri atau para qari yang ada di Mekah atau Madinah. Bacaan antum dengan surah yang merdu sekali, tapi ketika antum wudu batal, ketika antum hadas, buang angin, maka batal semua bacaan. Jadi anggap. Jadi ketika orang berbuat syirik gak ditimbang, dia baca, oh jangan dikafirkan, dia sudah baca la ilaha illallah, tidak ada, tidak manfaat kalimat la ilaha illallah. Ya. Oh jangan dibatalkan, dia masih sholat, tidak ada sholatnya, tidak dianggap. Itu sesederhana itu pemahamannya, ikhwah. Ya, sesederhana itu pemahamannya. Saya rasa semua orang pasti bisa memahami hal ini dengan jelas. Ya. Bahwa tauhid dengan syirik, kedudukan tauhid dengan syirik itu seperti kedudukan wudu dengan hadas. Ketika berwudu maka pergilah hadas, hilang hadas. Tapi ketika dia berhadas maka hilanglah wudunya. Itu. Ya. Begitu dengan tauhid, ketika seseorang bertauhid maka dia bersih dari segala macam kesyirikan. Ketika dia berbuat syirik maka habislah syirik, maka habislah tauhid, tidak tersisa. Nah ini ikhwani yang mesti kita pahami gitu ya. Ini bangunannya, ini pondasinya. Kalau udah di sini kita pahami, baru setelah itu membaca memahami qawaidul arba, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nah, pembatal-pembatal Islam itu seperti hadas, pembatal wudu, sama. Ya. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Ya, kita lihat sekarang penjelasannya Syekh Fauzan hafizahullah taala. Ya, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadah. Ya, maksudnya apa? Idza arafta min hadhil ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insan. Ya, kalau Anda sudah pahami tujuan apa Anda diciptakan, Anda sudah tahu nih bahwa Anda diciptakan untuk beribadah. Ya. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abasan, dan Anda sudah pahami benar bahwa Allah menciptakan kita bukan cuma sekedar diciptakan sia-sia. Ya. Aw khalaqaka li ta'kulu wa tashrabu faqat, atau Allah menciptakan kita hanya untuk sekedar makan dan minum aja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrah. Ya. Cuma sekedar hidup di dunia ini, jalan-jalan sono kemari yang enggak karuan. Ya. Lam yahluquka lihada, tidak, Allah tidak menciptakan Anda untuk ini. Kita bukan diciptakan untuk sekedar makan, minum, kawin, beranak pinak, senang-senang, ya, bukan untuk itu. Tapi ada tujuan dari penciptaan kita. Apa itu? Khalaqakallahu liibadatihi. Allah menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'inu biha ala ibadati. Dan Allah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kamu supaya kamu itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya'. Karena kalau seandainya Anda tidak bisa hidup dengan kebutuhan-kebutuhan Anda ini, ya, wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhihi asya, maka kalian tidak bisa beribadah. Maka itu karena Allah ingin Anda beribadah, Allah ciptakan. Lalu untuk menghidupi Anda, Allah berikan rizki. Supaya apa? Supaya Anda bisa beribadah. Kalau antum nggak dikasih ini, antum nggak bisa hidup. Ya, kalau antum nggak bisa hidup, maka antum akan kalau antum tidak bisa hidup,
ya, bagi Allah tidak bisa beribadah, maka Allah penuhi semua kebutuhan hidup antum untuk agar antum bisa beribadah, ya. Laisa min ajli an tafraha bihadza wa tasraha wa tamrah wa tafsuq wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahaita, ya. Bukan cuma sekedar makan, minum, senang-senang dan lain sebagainya untuk memuaskan syahwat kita, hanya saja hadza sya'nul al-bahim. Kalau seandainya cuma makan, minum, tidur, beranak dan kawin, ya, ini kehidupannya para hewan kayak begitu, ya, seperti hewan aja. Amal adamiyun, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayati 'azimatin. Kita ini Bani Adam, manusia makhluk yang mulia dibanding yang lain. Allah ciptakan kita untuk sesuatu tujuan yang agung, wa hikmah 'azimatin wa hiya ibadah, dan hikmah yang besar seperti apa? Yaitu ibadah, ya. Ibadah, untuk beribadah tujuan yang agung. Maka Allah ma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah menciptakan kalian bukan untuk Allah bisa dikasih makan. Allah nggak butuh makan. Kata Allah, ma uridu minhum min rizkin. Aku nggak butuh rezeki kalian. Aku nggak butuh orang kamu juga yang aku kasih rezeki kamu. Aku, kata Allah. Ya, aku nggak butuh rezeki kalian. Ya, aku inginkan kalian beribadah kepadaku. Ya, antak tarifah tajma'alahu malan. Aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kalian mengumpulkan harta. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din yaj'aluna umala yajma'una lahumul makasib, atau seperti yang banyak orang Bani Adam atau manusia yang tertipu dalam hal ini. Yang mereka beranggapan bahwa diciptakan untuk mengumpulkan harta, jor-joran dengan kekayaan, berbangga-bangga dengan dunia, dengan kendaraan mewah, rumah yang mewah. Bukan itu. La, katanya Syekh Fauzan. La, bukan. Allah ghaniyun an hadza. Ya. Dan kalian tidak juga perlu memberikan kekayaan atau harta atau makanan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Allah ghaniyun an hadza. Allah enggak butuh itu. Ya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada alam semesta. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutannya apa? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh rezeki dari kalian. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak butuh dikasih makan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ja'ala wa 'ala yut'imu wa la yut'am. Allah lah yang memberi makan. Dia enggak butuh makanan. Ghaniyun 'anit ta'am. Dia enggak butuh makan. Wa ghaniyun jalla wa 'ala bidzatihi, dan dia maha kaya dengan zatnya. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatik, dan bahkan Allah juga tidak butuh ibadah-ibadah kalian. Lau kafarat ma taqsitu malkallah walakin antal ladzi yuhajatun ilaih. Ya. Kenapa? Ibadah kalian sama sekali tidak bisa menambah kekayaan atau menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau Anda tidak beribadah sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinna antal ladzi yuhajatu ilaih. Tapi kitalah, Anda semua, kita semua inilah yang butuh berhajat kepada Allah. Kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Maka kita semua ini perlu ibadah. Kita butuh ibadah. Ya. Famin rahmatihi annahu amaraka bi ibadati min ajli maslahatik. Dan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Anda semua, kepada kita semua, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak atau memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya. Untuk apa? Limaslahatik, untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita sendiri. Li'annaka idza ibadatahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa wat taubah wat thawab. Karena kalau Anda beribadah, Allah akan menambahkan rezeki bagi Anda, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan dibalas dengan balasan yang besar. Ya. Ganjaran yang setimpal yang besar. Fal ibadah sababun li ikram Allah laka fid dunya wal akhirah. Dan ibadah itu sebab-sebab Allah memuliakan kalian di dunia dan akhirat. Allah ngajak kita untuk menuju pada kemuliaan. Untuk siapa kemuliaan? Untuk kita, bukan Allah. Allah nggak butuh ibadah kita.
Allah perintahkan kita ibadah itu untuk maslahat buat kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kita beribadah bukan untuk keuntungan Allah. Allah nggak sama sekali nggak. Kata Allah, ma yuridu minhum rizq. Ya, ma uridu minhum min rizkin. Aku nggak butuh rizki mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga nggak butuh makan dari mereka. Nggak butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita. Allah juga tidak butuh tidak butuh ibadah kita. Ya, kita lah yang butuh ibadah itu. Kenapa? Karena kalau kita beribadah, kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Faminal ladzi yastafidu minal ibadah, ya. Maka siapakah yang mendapatkan faidah dari ibadah? Siapa yang mendapat keuntungan kalau beribadah? Al-mustafid minal ibadah huwa al-abid nafsa. Maka yang mendapat keuntungan dari ibadah ya kita sendiri. Allah nggak butuh itu. Amma Allah jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqi. Maka adapun Allah azza wa jalla, Allah maha kaya atas hambanya. Dia nggak butuh hamba. Kemudian kita lihat ikhwani radhiyallahu wa iyyakum. Ya, fa'lam, ketahuilah annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai atau didasari dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salata illa ma'at taharah. Sama sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah. Maka idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa inna al-ibadata la takunu sahihatun yardaha Allah azza wa jalla illa tawaffiru fiha syartan. Dan ketahuilah, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan supaya kita beribadah dan mendapat kemuliaan, maka kita harus tahu apa yang maksud dengan ibadah, gimana supaya sesuatu itu dinamakan sebuah ibadah. Gimana supaya sesuatu itu dinamakan sebuah ibadah, dan sesuatu yang dinamakan ibadah itu dia harus terpenuhi dua syarat. Dua syaratnya. Ya, maka idza khalla syartun minasyartain batalat. Kalau hilang salah satunya, maka tidak dianggap ibadah. Ya, ini ingat tadi. Ibadah itu dinamakan ibadah kalau terpenuhi syaratnya. Dua syaratnya terpenuhi. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, maka tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Ya, apa syaratnya? Ini sudah tahu kita semuanya. Antakuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas dilakukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syirik. Enggak boleh bercampur dengan kesyirikan, syirik niat, apalagi syirik yang lain. Fa inna khalitataha syirkun batalat. Kalau seandainya yang pertama ini dihapus, ditiadakan, maka ibadahnya batal, tidak disamakan ibadah. Misla at-tahara idza ghalataha hadas batalat. Sama sebagaimana taharah ketika bercampur dengan hadas, maka batallah wudu itu atau salat itu, ya. Batalat. Fa inna khalataha syirkun batal misla at-tahara. Kadzalika idza abadatillah azza wa jalla thumma asyraqat. Idza abadta Allah azza wa jalla thumma asyraqta bihi batalat ibadatik. Maka lihat, kalau Anda beribadah kepada Allah, lalu Anda berbuat syirik, maka Anda tidak dianggap beribadah. Tidak dianggap beribadah. Hadza asy-syartul awwal. Ini syarat yang pertama. Apa? Ikhlas karena Allah. Tidak menduakan Allah dengan apapun juga. Semua amalan ibadah dilakukan hanya mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syaratnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah. Fa ayyi ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innahu batilatun wa marfudatun. Maka semua ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalah, juga enggak diterima, tidak dinamakan ibadah. Ya. Li'annaha bid'atun wa khurafah. Nah, ini bid'ah dan khurafah.
Ya, tahayul. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun." Siapa yang beramal yang tidak ada contoh, ada perintah dariku, maka semua amalannya akan dikembalikan, alias ditolak. Wa fi riwayatin man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis yang lain dikatakan man ahdasa, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang kami tidak pernah kasih contoh sebelumnya, maka semua akan ditolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatun lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ibadah harus muwafiq, harus bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bi istihsanati an-nas wa niyatihim wa maqasidihim ma dama annahum lam yadullu 'alaiha ad-dalil min asy-syar'i fa huwa bid'atun. Ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dianggap baik, bukan dianggap tujuannya baik, bukan dianggap niatnya baik lalu dinamakan ibadah, tidak. Yang namanya ibadah kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanfa'u sahibuha bal tadurruha li'annahu ma'siyah. Bahkan kata Syekh Fadlan hafizahullah taala, ibadah yang dilakukan hanya sekedar istihsan, menganggap itu baik dan ini baik tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan mendapat pahala, bahkan dia mendapat dosa. Kenapa? Karena ibadah model itu dinamakan maksiat. Wa inna za'ama anna taqarraba biha ila Allah azza wa jalla. Dan sesungguhnya banyak orang menyangka bahwa itu adalah taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah, padahal itu adalah maksiatillah. Wala budda fil ibadati min hadain asyartain. Maka ibadah itu harus terpenuhi dua syarat ini. Pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua, wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Kalau terpenuhi dua syaratnya ini, maka ibadahnya dinamakan ibadah dan akan bermanfaat buat pelakunya. Nah, dua syaratnya. Fa inna dakhalaha syirkun batalat. Tapi kalau seandainya bercampur dengan kesyirikan, batalat, akan hapus. Ya. Wa idza saratin mubtadi'atun laisa alaihi dalil fahiya batilatun aidan. Begitu juga kalau antum beribadah tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalat juga. Dianggap tidak ada atau dianggap bukan ibadah. Ya. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak akan menerima ibadah kecuali apa yang beliau atau yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam kitabnya dan disampaikan oleh rasulnya lewat lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'ahi ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana seorang makhluk itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'adan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yutba'u wa yuta'i idza ittaba'a Rasul. Ya. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan maka jauhi, ikuti dan taati jika mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasuli fala ta'at. Maka kalau ikut sesuai dengan Nabi ikuti, kalau tidak sesuai dengan Nabi fala ta'at, jangan diikuti. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atir rasul wa ulul amri minkum." Taatilah Allah, taati Rasul dan ulul amri di antara kalian. Taat Allah dan Rasul ini mutlak. Ya, taat Allah dan Rasul itu mutlak, harus taat. Ya. Tapi kepada ulul amri ketaatannya dihitung, ditakar dengan ketaatan Allah dan Rasul. Kalau bersesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai dengan yang Rasul contohkan, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Ya. Wa ulul amri hum al-umara wal ulama. Ulul amri itu ada dua kata Syekh Fadlan. Pertama umara, pemerintah, yang kedua ulama. Fa idza ata'ullaha wajaba ta'atihim wa ittiba'ihim. Kalau mereka mentaati Allah, ya, bersesuaian dengan Allah, maksudnya pemerintah dan ulama ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, maka ikutilah dan ikuti mereka, taati mereka dan ikuti mereka.
Amma idza khalafu amarallah fa innaha la tajuzu ta'atihim. Adapun kalau mereka ulama ataupun pemerintah tidak mentaati Allah, maka tidak boleh mentaati mereka. Ya. Wala tiba'hum, bahkan tidak boleh mengikuti mereka fi ma khalafu fihi. Ingat, dalam hal saat mereka menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu aja yang ditaati. Kalau mereka ikuti apa yang Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang diikuti, yang dicontoh oleh Nabi, maka harus diikuti. Ya. Nah, ikhwani hadrillah wa iyyakum. Kenapa begitu? Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa ditaati secara bebas, ditaati secara mutlak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu fa innahu yuta' wa yutba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabi'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi huwa al-ibadatu as-sahihah. Kalau mereka mentaati Allah, mentaati Rasul, bersesuaian dengan apa yang Allah perintahkan, bersesuaian dengan Rasul ceritakan, maka ikuti. Ya, kalau enggak ya jangan diikuti. Dan dikatakan hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihah. Ini yang dinamakan ibadah yang benar. Ibadah yang benar, mengikuti Allah, mengikuti Rasul, dan mengikuti para ulama atau umara. Nah, akhwani a'adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan. Fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibahu min al-khalidina fin nar. Jika Anda sudah memahaminya bahwa syirik itu akan menghancurkan ibadah, jika bercampur dengan ibadah maka akan merusak ibadah itu dan merusak amal, dan jadilah pelakunya orang-orang yang kekal di dalam neraka. Tentu yang dimaksud sini adalah syirik besar. Ya. Finnar. Arafta anna ahammu ma'alaika ma'rifatun dzalik. Maka kita harus punya skala prioritas. Kalau ibadah kita akan hancur oleh ini, maka kita harus tahu apa yang menghancurkan ibadah kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita tidak hancur. Karena kalau ibadah kita hancur, maka hancurlah tujuan penciptaan kita. Kalau hilang tujuan penciptaan kita, maka rugilah kita dunia dan akhirat. Maka kita harus penting untuk memperhatikan hal ini. Sama seperti halnya dalam berbisnis atau berdagang. Ya, kita harus tahu kapan waktunya dagangan kita ini banyak dicari orang. Dan kita juga harus tahu kapan masa sepinya perdagangan. Ya, kita harus tahu hukum-hukumnya. Itu seperti itu kalau orang berdagang. Nah, ya kan? Nah, begitu juga dengan tauhid. Bahkan ini yang utama. Seseorang itu harus mengerti karena ini bagian dari yang utama. Kalau seandainya bercampur ibadah bercampur dengan kesyirikan, maka bisa jadi pelakunya itu akan kekal di neraka. Ya. Allah yukhalasaka fi min hadhihi syabaqah wa hiya asyirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan Anda semua, kata Syekh Muhammad, dari segala macam kerusakan ini, yaitu dimaksud dengan kesyirikan. Ya. Dikatakan fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha. Ketahuilah ketika kesyirikan itu ketika bercampur dengan ibadah, maka syirikan itu akan hapus atau menghancurkan ibadah. Ya. Dia akan menghancurkan ibadah. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, maka jadi pelakunya itu kekal di neraka. Ai madama annaka arafta tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, maka selama Anda mengetahui bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, yajibu an ta'rifa ma huwa syirik, maka kalian juga harus tahu. Kita harus tahu itu apa itu syirik. Ya, karena kunci surga itu tauhid, maka kita harus tahu lawannya. Jangan sampai kita beranggapan kita sudah beramal banyak padahal kita berbuat kesyirikan. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqau fihi, karena kalau antum atau kita enggak mencoba cari tahu kesyirikan itu apa, bisa jadi kita terjatuh kepada hal itu. Ya. Fala budda annaka ta'rifu anwa'il syirki min ajli an tajtanibaha. Karena kita harus tahu tentang kesyirikan supaya kita bisa menghindar darinya. Ya. Menghindar darinya. Ya, kalau kita bawa lewat suatu jalan, mana yang kemungkinan jatuh, Pak? Kalau kita tahu jalan, kita lewat suatu jalan. Jalan itu ada lubang.
ada lubang di jalanan itu yang bisa berbahaya kalau kita jatuh ke sana. Ya, tentu yang tahu akan jauh lebih berhati-hati supaya tidak jatuh ke sana. Tapi yang nggak tahu, yang kemungkinan besar jatuh, itulah orang yang nggak tahu. Itu maksudnya ya. Kalau kita jalan satu tempat, ada jalanan besar gitu, kita nggak tahu di sana ada lubang, kemungkinan besar jatuh itu lebih tinggi daripada kita yang ketika mau lewat jalan situ, kita tahu, oh di sana ada lubang, ada di sebelah kita sekian ratus kilometer, sekian meter dari sini ada lubang di sebelah kirinya. Maka kita harus jalan agak ke tengah sedikit supaya menghindari lubang. Nah, karena kita tahu di situ ada lubang, maka kemungkinan kita akan selamat karena terhindar dari lubang itu. Adapun orang yang nggak tahu, dia akan terus jalan, dia anggap dia pelan, tapi justru lubangnya ada di sebelah kiri yang membuat dia jatuh. Kemungkinan besar terjatuh lebih tinggi. Maka seseorang yang tahu bahaya kesyirikan, bahwa syirik itu bisa menghapus sebuah amal, bahkan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus cari tahu syirik itu apa. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke situ. Ini tujuan belajar tauhid. Ini catat nih. Tujuan belajar tauhid supaya kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Supaya kita bisa bertauhid dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Itu tujuan belajar tauhid. Bukan untuk mengkafir-kafirkan orang. Bukan untuk ngitung-ngitung orang kafir tiap hari. Ya. Ini yang nggak dipahami nih sama orang-orang yang senangnya kopas aja gitu. Kalau kita ngomongin masalah begini, lalu ditanyakan, wah kalau begitu bagaimana menurut Anda orang ini? Apakah dia sudah kafir atau enggak? Itu bukan urusan kita. Antum belajar dulu aja. Ya, nggak usah tanya-tanya mana ini orang udah kafir atau belum. Enggak, antum belajar dulu. Belajar nawakid dulu. Pembatal-pembatal keislaman dulu. Pondasinya tuh antum pahami. Ini pondasinya. Qaid arba itu pondasinya. Pondasi memahami tentang kesyirikan. Kalau antum sudah pahami ini, antum sudah tahu ini orang syirik, ini orang musyrik, ini muslim, ini musyrik, ini muslim. Nah, kalau antum nggak tahu, nggak bisa bedakan mana musyrik, mana muslim, bagaimana antum bisa berwala dan bara yang menjadi tiang utama dari agama kita? Ya. Agama Islam itu adalah bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, berbaraah dari para pelaku syirik dan pelakuannya, dari perbuatan syirik dan pelakunya. Gitu ya. Itu Islam. Tidak ada makan Islam kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Nah, untuk mengetahui itu, supaya kita jauh dari kesyirikan, bagaimana? Belajar. Ya. Belajar. Jangan setiap hari nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya orang ini sudah kafir atau belum? Antum belajar dulu. Jadi antum bisa pahami, ini udah musyrik atau belum, gitu. Ya. Ya, kalau masih mau tanya-tanya ini orang syirik apa belum, ini ngadu-ngadu Ustadz namanya. Ya. Tahu Ustadz ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya dukun? Antum belajar dulu lah. Tahu dulu pembatal-pembatal keislaman. Tahu dulu pondasi pemahaman kita seperti apa. Gitu. Jadi nggak gampang-gampang dikit-dikit nanya Ustadz, dikit-dikit nanya Ustadz. Gitu, ya. Buat apa antum belajar kalau dikit-dikit nanya Ustadz? Gitu. Antum sudah paham gitu ya. Kalau antum belajar ngerti tahu, oh ini kesyirikan, oh pelakunya dihukumi musyrik gitu loh. Yang dikit-dikit nanya mulu. Penting kalau nggak di Kompas, Ustadznya nanya, Ustadznya jawab deh. Iya, dia kafir. Wah, disebarin kemana-mana. Ustadz mengkafirkan si fulan. Ustadz mengkafirkan si fulan. Padahal itu bisa aja dia itu. Kerjaannya dia. Ya. Karena dia dibersihkan dulu framing tentang takfiri di kepala kita. Ya. Karena kalau udah bicara takfiri di kepala kita, orang kalau bicara kafir kan berarti membunuh, merampas harta, dan selain sebagainya yang serem-serem. Bom sana, bom sini. Itu yang framingnya itu dibuang dulu. Syubhat di kepalanya tentang bahwa takfir itu berarti membunuh dan lain sebagainya. Ini dibuang dulu. Dibersihkan dulu. Makanya ngaji itu udah setangga-setangga kita bilang gitu ya. Step by step ngaji itu naik tangga 1, 2, 3 gitu. Jangan naik lift, langsung loncat. Mentang-mentang gampang sekarang tinggal kopas. Lalu belajarnya pun dengan cara kopas. Ketika ada orang menjelaskan sesuatu dengan pondasinya langsung dituding. Kenapa? Otaknya sendiri yang nggak pernah hilang. Sama seperti orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Contoh. Allah bersemayam di atas arsy. Lalu orang-orang yang framingnya sudah ada bahwa kalau bersemayam itu berarti tinggal.
Kalau tinggal itu berarti sama dengan makhluk, berarti Allah disamakan dengan makhluk gitu. Jadi ketika kita bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu orang-orang yang sudah terframing, yang otaknya sudah terkontaminasi lalu mengatakan, kalau antum mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti antum mujassimah. Menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Loh, kita katakan siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Kita katakan Allah Ar-Rahman istawa di atas arsy. Yang menyamakan Allah dengan makhluk siapa? Kan mereka yang otaknya itu sudah terframing bahwa kalau bersemayam itu sama dengan makhluk. Padahal Ahlus Sunnah tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk. Mereka atau Ahlus Sunnah mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Yang sama-sama makhluknya apa? Nggak ada. Oh, kalau bersemayam berarti itu tinggal itu perbuatan makhluk. Berarti Allah sama, kan antum yang bilang Allah sama dengan makhluk. Kalau kita bilang Allah beristiwa, bersemayam, tinggal, iya tinggal. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Tinggalnya dia tidak sama dengan tinggalnya makhluk. Itu tuh karena framingnya di kepalanya itu sudah masuk subhat ahlul bid'ah. Jadi ketika ada omongan sedikit, langsung framingnya ini yang keluar. Oh, berarti kalau antum mengatakan Allah tinggal, oh, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, yang menyamakan Allah dengan makhluk itu siapa? Yang menyamakan Allah dengan makhluk itu antum. Kita katakan Allah bersemayam, tapi Allah Subhanahu wa taala bersemayamnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti makhluk. Gitu ya. Nah, sama seperti sekarang. Ketika kita bilang orang yang menyembah kubur itu tak kafir. Lalu dia bilang, wow, ini aliran takfir ini yang gampang mengkafir-kafirkan orang. Ya, ini ujungnya membom. Yang membom siapa? Yang ngajar membunuh itu siapa? Karena otaknya itu masih terframing dengan syubhat. Terframing dengan syubhatnya ahlul bid'ah. Akhirnya ketika kita bilang orang yang menyembah kubur itu kafir, lalu dibilang, ini kajian mengobrak-kopar kafir kemana-mana. Ini kajian yang ujungnya adalah bom sana, bom sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Otaknya itu harus dibersihkan dulu. Pemahamannya harus dibersihkan dulu itu. Ya, jangan sampai terframing ucapan ini. Makanya lihat, ikhwan yang ada di bawah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga begitu. Dituduh takfiri oleh para pembencinya. Maka Syekh Fauzan tampil dengan mengatakan siapa yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad. Itu Syekh Muhammad bin Wahabi itu mengkafirkan para penyembah kubur. Nah, dengan mudahnya nih kalau ngomong kayak begini kita katakan, emang orang Islam menyembah kubur? Bukankah orang Islam itu menyembah Allah Azza wa Jalla? Dijawab begitu sama Syekh Fauzan. Nah, mau ngomong apa dia? Ya. Kita mengkafirkan orang yang menyembah kubur. Bukan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Antum jangan salah paham juga gitu ya. Ya kita kan penyembah kubur. Bukan peziarah kubur. Tapi framingnya ini kan udah otaknya yang kotor, penuh kedengkian dan kebencian sama dakwah itu. Ya. Jadi langsung disebarkan kemana-mana. Itu lihat tuh. Kajian yang keras. Kajian yang kafir-kafirkan orang. Takfiri. Yang suka bom sana bom sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada satupun ajaran Islam untuk merusak. Tidak ada ajaran Islam ini untuk menghancurkan. Tidak ada. Ya. Yang ada otak-otak kalian itu yang pernah, yang sudah rusak. Terkena syubhatnya ahlul bid'ah. Sehingga ketika kita katakan penyembah kubur itu kafir, langsung untuk mengatakan ini takfiri. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengkafirkan orang yang menyembah Isa ibnu Maryam. Mana yang lebih mulia? Kuburan atau Isa ibnu Maryam? Isa ibnu Maryam Nabi, salah satu dari ulul azmi minar rusul. Orang yang mulia. Menyembah Nabi Isa saja dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang menyembah kubur. Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Ini yang banyak orang salah paham. Ya, kenapa framing di kepalanya? Syubhat ahlul bid'ah yang nempel di jidatnya. Sehingga ketika kita bilang ini kafir, lalu dikatakan ini takfiri, ini gampang mengkafirkan, ini gampang. Allahul musta'an. Ini salah besar ikhwah dari tahu ya. Makanya kajian itu lihat fondasi awalnya. Ini fondasi kita nih. Fondasi kita bahwa kita katakan bahwa ibadah jika bercampur dengan kesyirikan, maka hapuslah semua ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Pelaku tidak musyrik. Hati-hati dengan ini fondasinya nih. Ini hati-hati fondasinya itu untuk kita menjauhi hal-hal ini. Supaya kita terhindar daripada kesyirikan, supaya kita tidak kafir tanpa sadar atau murtad tanpa sadar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Emang ada Ustaz, orang murtad tanpa sadar? Iya, kalau nggak ada, buat apa Nabi berdoa? Yang ajarkan doa aja kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bihi syai'an. Allahumma inni a'udzubika min usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ini doanya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan aku mohon maaf kepadamu, ya Allah, dari perbuatan syirik yang aku lakukan tanpa aku sadari. Ya. Kalau seandainya semua kesyirikan harus difahami, dimengerti, buat apa Nabi ajarkan doa seperti ini? Ya. Jadi ada doa yang kita berlindung dan mohon ampun atas kesyirikan yang tanpa sadar kita lakukan. Ini yang bahaya, Pak. Yang bahaya itu ketika tanpa sadar kita melakukan kesyirikan. Itu yang bahaya. Ya. Wah, Afwan, udah lewat ya. Udah jam seperempat, keasikan. Afwan, ikhwani wa iyyakum, waktunya agak sudah lewat. Mohon maaf, waktunya jadi menyita waktu antum. Kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada hari Jumat, insya Allah. Jumat, Sabtu masih kita kajian, terus kajian. Kecuali nanti hari Ahad. Ahad apa? Kita libur dulu, gitu kan? Hari Ahad kita istirahat dulu, nanti lanjutkan setelah hari Ahad. Ya, nanti kita tentukan lagi waktunya. Ya. Jadi ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, kita cukupkan dulu jumpa kita dalam sesi materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk antum semua, ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh buat anda dan antum semua. Nah, kita masuk ke soal jawab. Ya. Nah, ini ada permasalahan atau ada pertanyaan. Pemberian atau mengaku istilah Islaman pada sesuatu yang batil, misalnya bank syariah, musik religi, pacaran islami, wisata religi, dan lain-lain, apakah termasuk syirik dan membatalkan keislaman kita? Permasalahan bank, ya, masalah bank ini kan masalah riba, ya kan? Masalah musik ini masalah kefasikan atau dosa, ya. Kemudian pacaran ini juga mengarah kepada perzinahan, ya. Dan lain sebagainya. Ini bukan termasuk syirik, ya. Ini termasuk fasik, ya, kefasikan ketika menisbatkan yang haram dengan kata-kata islami, ya. Musik islami, padahal musik haram, ya. Pacaran islami, padahal pacaran haram. Jangankan pacaran, ya kan. Kita berdua-dua saja di tempat yang nggak ada orang lain, nggak ada mahram di dalamnya, itu dilarang, kan? Karena Allah perintahkan la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ya, maksudnya apa? Jangan kalian lakukan amal-amalan yang mengarah kepada zina, atau amalan-amalan yang mengarah kepada zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga harus dijauhi. Ya. Dan ini adalah kefasikan. Melabeli itu adalah kebiasaan syaitan seperti itu. Kebiasaan syaitan seperti itu. Ya. Melabeli hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Ya. Khamar dinamakan albir. Ya. Khamar dinamakan bir. Bir itu adalah kebajikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah." Ya, kata Allah, bukanlah bir itu kamu menghadapkan mukamu ke barat atau ke timur, tapi yang namanya bir itu adalah beriman kepada Allah. Ya, bir yang Allah sebutkan dalam Quran itu adalah kebajikan, Islam, iman, dan ihsan. Tapi syaitan dirubah bir dinamakan khamar, dinamakan bir supaya orang tertipu. Nah, ini adalah keburukan, ya, dan ini kefasikan. Apa pembatal-pembatal keislaman nanti kita bahas di Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman ada 10 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini setelah kajian Qawaidul Arba ini, ya. Kita tekankan Qawaidul Arba tentang masalah kesyirikan, karena kesyirikan ini yang dulu di zaman Syekh Muhammad ini yang merebak, ya. Syirik terhadap kubur, mendatangi orang-orang yang sudah mati, meminta-minta di sana, ya. Meminta keberkahan, meminta doa, meminta agar usahanya lancar, minta agar itu yang dilakukan ketika Syekh Muhammad itu hidup, ya, di abad ke-11 Hijriah. Dan qadarullah sampai sekarang abad ke-15 Hijriah itu masih banyak yang merebak di negeri kita. Maka itu pembahasan tentang buku-buku dari Syekh Muhammad ini sangat penting di negeri kita, ya kan, supaya kita bisa memahami apa tujuan dari agama kita, apa intisari agama kita,
dan apa yang harus kita lakukan dan apa harus kita hindari. Demikian ikhwan yang ada di wa iyyakum. Jadi jangan sedikit-sedikit kita katakan ini syirik, ini kuat. Nanti kita akan pahami tentang kesyirikan. Kalau belum tahu sebaiknya kita diam dulu ya. Kita jadi pemerhati dulu, kita lihat dulu bagaimana memahami tentang kesyirikan itu bagaimana. Ini Qawaidul Arba, ini kan ini hal yang penting. Kenapa di sana kita akan dapati kaidah-kaidah untuk memahami kesyirikan. Syirik itu apa sebenarnya? Yang menjadi musuhnya Nabi SAW ketika beliau diutus, kayak apa syiriknya itu? Ya. Nanti kita akan dapat itu, insyaallah taala. Maka bersabarlah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan risalah yang azim ini, yang agung ini, yang mulia ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah dari bahasan-bahasan kita ini. Nah, demikian ikhwan yang ada di wa iyyakum. Saya rasa cukup sampai di sini. Enggak ada lagi yang bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya, kita cukupkan jumpa kita pada hari ini. Ya, enggak ada lagi ya. Baik. Ya ikhwan yang ada wa iyyakum, sekarang sudah hari Rabu, tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah. Ya, mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita ingat bahwa waktu terus bergulir. Ya, waktu terus bergulir. Kita yang akan pergi atau kita yang akan ditinggal pergi. Ya. Kita yang akan pergi meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang akan meninggalkan kita. Nah, maka berbekallah. Ya, siapkanlah bekal yang terbaik untuk akhirat kita, karena waktu ini tinggal sedikit lagi. Ingat, kalau sebelumnya kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, kalau kita menimbang sebelum ini atau hari-hari sebelum ini kita mendapati kekurangan ibadah kita, maka sempurnakanlah di akhirnya, di akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena ibadah itu dilihat adalah di akhirnya. Ibadah itu dilihat di akhirnya. Maka bersemangatlah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yang itikaf, teruskan itikafnya. Yang tilawatul Quran, teruskan tilawatul Qurannya. Hatamkan 1, 2, 3 kali hatam mungkin ya 1 bulan bisa ya. Bagi antum. Karena kita lockdown kan. Bisa 1 hari bisa 10 juz dong. Ya. Mudah-mudahan 1 hari bisa 10 juz. Ya berarti bisa sampai 3 kali hatam kita 1 bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Kemudian juga diingatkan lagi bagi yang mau bayar zakat fitrah di sekitar Cibinong, atau bisa langsung datang ke Inis Cibinong di gedung yang baru, ya, bukan yang gedung lama tapi gedung yang baru. Di sana ada Abu Zidan atau Aji, Pak Aji, ya, yang nunggu kunci di sana. Antum bisa serahkan ke sana atau taruh di sana. Nanti dikumpulkan, insya Allah pada hari terakhir Ramadan kita akan bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, kemudian ikhwah yang biasa antum mengambil beras di rumah Anda, tafadhol kita buka terus beras ini kan pekan ini terakhir, karena mungkin kita nggak stok masuk lagi ya untuk pekan ini karena mau lebaran. Jadi bagi yang mau ambil masih ada di rumah Anda, ya, untuk segera mengambil dan segera dibagikan, karena kita harap bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan saat ini, ya. Demikian ikhwan yang ada wayakum, saya kira cukup sampai di sini. Kita mohon maaf atas segala hilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.